Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar sifat-sifat bahan dan pemanfaatannya. Beraneka ragam benda di sekitar kita. Benda-benda itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang keras, lunak, lentur, dan dapat menghantarkan panas, tidak dapat menghantarkan panas, kedap air, dan ada pula yang tidak kedap air. Sifat-sifat benda itu dimanfaatkan untuk keperluan yang berbeda. Contoh yang pertama adalah logam. Pada umumnya berbentuk padat, namun ada yang berbentuk cair yaitu raksa yang digunakan untuk termometer. Logam bersifat keras, kuat, dan tidak lentur. Tidak menyerap air, tidak mudah terbakar api, penghantar panas dan listrik yang baik, dapat ditempa atau mudah dibentuk, dan beberapa logam tidak mudah berkarat seperti nikel, krom, dan stainless steel. Berdasarkan sifatnya, kegunaan logam adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan bangunan, rumah, dan jembatan karena sifatnya yang kuat, keras, dan tidak lentur. Yang kedua, digunakan untuk perhiasan seperti emas dan perak. Yang ketiga, peralatan pertanian seperti cangkul, sabit, dan lainnya. Yang keempat, peralatan dapur seperti aluminium karena sifatnya yang mudah menghantarkan panas. Yang kelima adalah bahan pembuatan kabel seperti tembaga karena sifatnya yang mudah menghantarkan listrik. Yang kedua adalah plastik. Plastik pada umumnya tidak tembus air, mudah dibentuk dan dicetak, ringan, tidak mudah pecah, mudah terbakar, lentur, tembus pandang, dan merupakan isolator panas dan listrik. Berdasarkan sifatnya, kegunaan plastik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan dasar wadah seperti ember, gelas, dan kantong plastik karena sifatnya yang tidak tembus air dan ringan. Yang kedua, bahan pembuatan payung dan jas hujan karena sifatnya yang tidak tembus air. Yang ketiga, bahan dasar pembuatan mainan anak karena sifatnya yang mudah dibentuk dan mudah dicetak. Yang keempat, bahan pegangan peralatan dapur karena sifatnya merupakan isolator panas. Kaca. Kaca pada umumnya memiliki sifat berwujud padat, kuat, tembus pandang, tahan panas, mudah dibentuk dan dipanaskan, tidak menyerap air, dan merupakan isolator panas dan listrik. Berdasarkan sifatnya, kegunaan kaca adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat kaca jendela karena sifatnya yang tembus pandang. Yang kedua, peralatan rumah tangga seperti piring dan gelas karena sifatnya yang tahan panas dan tidak menyerap air. Yang keempat adalah kayu. Kayu memiliki sifat
yang keras dan kuat, isolator panas dan listrik, tidak tahan terhadap api dan air, mudah dibentuk. Berdasarkan sifatnya, kegunaan kayu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan pembuatan perabotan rumah tangga karena sifatnya yang keras, kuat, dan mudah dibentuk. Yang kedua, pegangan peralatan masak karena sifatnya isolator panas. Yang ketiga, membuat kerangka rumah karena sifatnya yang keras dan kuat. Yang keempat, bahan bakar karena sifatnya yang tidak tahan terhadap api. Yang kelima adalah karet. Karet dihasilkan oleh pohon karet berupa getah seperti susu yang disebut lateks. Lateks diperoleh dengan cara menyadap, yaitu dengan menyayat kulit pohon atau pada bagian korteks tumbuhan. Sifat-sifat karet adalah sebagai berikut: kuat, lentur atau elastis, tidak tahan api, isolator panas dan listrik, dan tidak tembus air. Berdasarkan sifatnya, kegunaan karet adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan pembuatan ban dan balon karena sifatnya yang elastis. Yang kedua, bahan pembuat peredam benturan karena sifatnya yang elastis. Yang ketiga, membuat pegangan alat-alat listrik karena sifatnya yang merupakan isolator listrik. Yang keempat, membuat ember karena sifatnya yang kuat dan kedap air. Yang kelima, membuat bungkus kabel karena sifatnya merupakan isolator listrik. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Dan jangan lupa selalu ikuti channel Kak Wahyu, like, share, and subscribe. Terima kasih.